Geng, welcome back to our channel. Kali ini kita akan menjelajahi Republik Afrika Tengah, sebuah negara yang kaya akan budaya dan sejarah. Tapi katanya negara ini adalah negara yang paling lemah kekuatan militernya. Yuk langsung kita bahas aja ya. Republik Afrika Tengah terletak di jantung benua Afrika, dikelilingi oleh negara Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Dengan luas wilayah yang mencakup hutan hujan tropis dan dataran tinggi, memiliki keanekaragaman alam yang sangatlah luar biasa. Masa prasejarah. Sebelum kedatangan penjelajah Eropa, wilayah ini telah dihuni oleh berbagai kelompok etnis, termasuk bangsa Bantu dan Pygmea. Kedatangan pedagang dan misionaris Eropa pada abad ke-19 membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik di negara ini. Seperti banyak negara di Afrika, Republik Afrika Tengah mengalami masa kolonialisme. Perdagangan budak dan eksplorasi oleh bangsa Eropa, terutama Prancis, memainkan peran penting dalam sejarah negara ini. Prancis mendirikan koloni Oubangui Cari pada awal abad ke-20 yang kemudian menjadi bagian dari Uni Prancis. Masa kemerdekaan. Pada tahun 1960, Republik Afrika Tengah meraih kemerdekaan dari Prancis. Barthélemy Boganda menjadi presiden pertama negara ini. Meskipun mendapatkan kemerdekaan, Republik Afrika Tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik dan juga ekonomi. Sejak kemerdekaannya, Republik Afrika Tengah mengalami periode ketidakstabilan politik. Kudeta dan konflik bersenjata seringkali mengguncang negara ini. Selama beberapa dekade, negara ini melibatkan diri dalam perubahan pemerintahan dan konflik bersenjata di internalnya. Masa kini, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Republik Afrika Tengah berupaya untuk membangun kembali dan mencapai stabilitas. Pemerintahan baru dan upaya pembangunan sedang berlangsung, sambil negara ini tetap melindungi kekayaan alamnya. Selanjutnya, profil negara Republik Afrika Tengah. Yang pertama, lokasi dan geografi. Republik Afrika Tengah atau RAT terletak di bagian tengah benua Afrika, berbatasan dengan negara Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Negara ini memiliki beragam lanskap, termasuk hutan hujan tropis, dataran rendah, dan pegunungan. Penduduk dan bahasa. Penduduk Republik Afrika Tengah diperkirakan mencapai lebih dari 5 juta jiwa. Bahasa resmi negara ini adalah Prancis, sementara Sango diakui sebagai bahasa nasional. Politik dan pemerintahan. Republik Afrika Tengah adalah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensil. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sementara legislatif diwakili oleh Majelis Nasional. Ekonomi Republik Afrika Tengah didasarkan pada sektor pertanian, dengan pertanian subsisten dan ekspor produk-produk seperti kopi, kakao, dan juga kayu. Negara ini juga memiliki cadangan mineral yang signifikan, termasuk uranium, emas, dan juga berlian. Republik Afrika Tengah memiliki keberagaman budaya yang kaya, tercermin dalam seni, musik, dan tradisi suku-suku yang berbeda. Agama Kristen dan agama tradisional Afrika dominan di negara ini. Lalu untuk hubungan internasional, Republik Afrika Tengah adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berpartisipasi dalam berbagai organisasi regional dan internasional. Keberagaman etnis dan bahasa. Republik Afrika Tengah dikenal dengan keberagaman etnisnya yang mencakup lebih dari 80 kelompok. Bahkan di tengah perkotaan, tradisi dan bahasa lokal tetap hidup, menciptakan mozaik budaya yang unik dan seringkali terabaikan. Makanan tradisional Republik Afrika Tengah. Kehidupan sehari-hari di negara ini mencerminkan kekayaan kuliner tradisional. Makanan seperti fufu, sajian yang terbuat dari tepung ubi atau pisang yang diolah, sering dihidangkan dengan berbagai saus kacang atau sayuran lokal. Seni dan kerajinan tangan. Seni dan kerajinan tangan tradisional di negara ini adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Lukisan, ukiran kayu, dan kerajinan tangan lainnya mencerminkan keindahan alam dan kehidupan sekitarnya. Tetapi seringkali kita tidak mendapatkan perhatian yang layak di tingkat internasional. Peran perempuan. Meskipun peran perempuan di masyarakat mungkin seringkali tidak terlihat secara terbuka, perempuan di Republik Afrika Tengah memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sering menjadi penjaga kearifan lokal dan mempertahankan warisan budayanya. Kehidupan sehari-hari di Republik Afrika Tengah sangat terkait dengan alam. Masyarakat lokal seringkali memiliki pengetahuan mendalam tentang cara beradaptasi dengan perubahan iklim, terutama dalam sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim. Lalu untuk pendidikan dan tantangan, meskipun ada upaya meningkatkan akses pendidikan,
Terutama bagi perempuan, tantangan tetap ada. Jarak geografis, infrastruktur yang kurang, dan ketidakstabilan politik dapat menjadi hambatan bagi pendidikan yang merata di seluruh negara. Kekayaan alam yang menyimpan misteri. Hutan hujan tropis di Republik Afrika Tengah menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya dijelajahi. Berbagai spesies langka seperti gajah hutan dan gorila barat dapat ditemui di cagar alam, menambahkan elemen keajaiban alam pada kehidupan sehari-hari. Tradisi dan ritual keagamaan. Tradisi keagamaan lokal dan ritual tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat di Republik Afrika Tengah. Upacara dan perayaan keagamaan sering mencerminkan hubungan erat antara manusia dan alam di sekitarnya. Lalu selanjutnya, fakta menarik tentang Republik Afrika Tengah. Pertama, keberagaman etnis. Republik Afrika Tengah adalah rumah lebih dari 80 kelompok etnis yang berbeda. Dengan keberagaman etnis yang kaya, negara ini memiliki warisan budaya yang unik dan juga beragam. Kedua, ibu kota yang tidak biasa. Ibu kota Republik Afrika Tengah adalah Bangui, dan salah satu fakta uniknya adalah bahwa kota ini dibangun di sepanjang Sungai Ubangi. Bangui merupakan salah satu dari sedikit ibu kota di dunia yang terletak di tepi sungai. Bahasa resmi yang beragam. Meskipun Prancis adalah bahasa resmi Republik Afrika Tengah, negara ini juga memiliki banyak bahasa lokal yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis. Salah satu contohnya adalah bahasa Sango yang diakui sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, hutan hujan tropis. Negara ini memiliki ekosistem hutan hujan tropis yang sangat berharga. Hutan hujan di Republik Afrika Tengah adalah rumah bagi berbagai flora dan fauna yang langka, termasuk beberapa spesies kera dan juga gajah. Republik Afrika Tengah memiliki industri penyulingan minyak sawit yang cukup besar. Minyak sawit adalah salah satu komoditas utama yang diekspor, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara ini. Kebudayaan dan seni tradisional. Warisan budaya Republik Afrika Tengah tercermin dalam seni dan kerajinan tradisionalnya. Lukisan, patung, dan kerajinan tangan menggambarkan kekayaan kultur masyarakat dari Republik Afrika Tengah. Cagar alam Zangandoki di Republik Afrika Tengah terkenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk melihat gajah hutan, gorila barat rendah, dan berbagai spesies hewan langka lainnya. Cagar alam ini menjadi pusat konservasi penting di kawasan negara Republik Afrika Tengah. Kenapa disebut sebagai negara terlemah dalam hal militer? Pada beberapa periode sejarah, Republik Afrika Tengah memang dianggap sebagai negara dengan kekuatan militer yang terbatas karena hal berikut. Yang pertama, sumber daya yang terbatas. Republik Afrika Tengah adalah negara yang memiliki sumber daya yang sangat terbatas, termasuk sumber daya keuangan. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk mengembangkan dan memelihara kekuatan militer yang besar. Kedua, ketidakstabilan politik. Negara ini telah mengalami periode ketidakstabilan politik, termasuk kudeta dan konflik internal. Ketidakstabilan politik dapat mengganggu pembangunan dan modernisasi militer, membatasi kemampuan untuk memperbarui dan memperkuat kekuatan militer. Selanjutnya, tingkat kemiskinan yang tinggi. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang terbatas untuk sektor-sektor lain selain militer. Prioritas pemerintah mungkin lebih condong ke arah pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti pendidikan dan kesehatan. Negara ini mungkin bergantung pada bantuan asing untuk mendukung kekuatan militer. Ketergantungan ini dapat membuat negara rentan terhadap fluktuasi bantuan dan membatasi kemampuannya untuk mengembangkan sumber daya militer secara mandiri. Yang terakhir, tidak memiliki pesawat tempur yang signifikan. Meskipun negara ini memiliki beberapa kekuatan militer, termasuk pasukan darat dan pasukan militer lainnya, negara ini tidak memiliki pesawat tempur yang signifikan. Kekurangan dalam hal kekuatan udara dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada persepsi lemahnya kekuatan militer di negara Republik Afrika Tengah. Nah, cukup segitu dulu ya teman-teman untuk penjelasan tentang negara Republik Afrika Tengah. Kalau teman-teman punya pendapat ataupun komentar, tinggal ketik aja ya di bawah. Semoga video tadi bermanfaat ya teman-teman. Tunggu lagi di video berikut-berikutnya. Goodbye.